怒らせちゃいけないもんなの。世の中の常識でしょ。悪いが俺は神に祈ったことはねえ。Yos Nakama, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan kita gas lanjut lagi nih di part 6-nya kali ini. Bagi yang belum nonton video Mimin sebelumnya, silahkan tonton dulu karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Sebelum mulai silahkan dukung channel kesayangan Mimin ini agar kita lanjut pada part 7 nanti dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya ya. Terima kasih. Sebelum mulai, Mimin ingin memberitahukan bahwa ini hanyalah salah satu teori atau spoiler liar dari seorang yang bernama Gorde Roger pada akunnya yang dihapus pada forum Reddit. Cerita sebenarnya tetap milik Oda sendiri. Semoga spoiler liar ini bisa menjadi hiburan semata untuk para nakama sambil menunggu cerita sebenarnya dari Oda. Oke, tanpa banyak cencong lagi kita gas saja langsung ke ceritanya. Dahulu kala sebelum atau pada awal peradaban kerajaan kuno, lingkungan jauh lebih keras daripada sekarang. Di seluruh super benua, orang luar angkasa melihat banyak penghuni Laut Biru hidup dalam kondisi yang keras, kurang kehangatan, kekurangan makanan, kekurangan air, dan lainnya. Kelaparan karena kekeringan adalah hal biasa, penyakit itu hal biasa, kematian adalah hal biasa. Kemudian orang luar angkasa ini berbagi dengan penghuni Laut Biru, yaitu bibit tanaman dari asalnya. Benih-benih tersebut secara unik ditemukan di Fairyford. Benih ini kemudian tumbuh menjadi banyak pohon yang sekarang disebut kayu pohon harta Adam. Kemudian kayu dari pohon inilah yang dibuat oleh Franky dan Iceberg menjadi kapal baru untuk kelompok Mugiwara, yaitu Tousan Sunny. Suatu hari buah spesial yang pertama lahir, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, dan seterusnya. Mereka lahir langsung dari keinginan dan impian terkuat dari orang-orang kolektif. Buah spesial pertama memiliki kemampuan untuk mencipta, buah spesial kedua kemampuan untuk mengasuh, buah spesial ketiga kemampuan untuk bertahan, dan buah spesial keempat adalah kemampuan untuk hidup. Lalu pengguna atau pemakan buah-buahan ini di masa yang akan datang masing-masing dikenal sebagai Dewa Bumi, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Matahari. Lanjut ke scene selanjutnya, diberi judul Kelahiran Iblis. Selama bertahun-tahun ketika kehidupan meningkat secara drastis, orang-orang menginginkan lebih dan lebih. Akibatnya keserakahan tumbuh. Kemudian datanglah periode yang dikenal sebagai The Great Fail. Banyak buah mulai memberikan kemampuan aneh tergantung pada apa yang diinginkan orang-orang. Selama periode inilah buah iblis tertentu lahir. Salah satunya adalah kemampuan menghancurkan. Ini kemudian dikenal sebagai Yami Yami no Mi. Setelah itu scene selanjutnya adalah kelahiran para penjaga. Banyak wali yang lahir seperti Okuchi no Makami, misalnya, yaitu buah dari kemampuan Yamato. Buah ini memberikan kekuatan untuk berubah menjadi hybrid dan versi lengkap dari Okuchi no Makami, yaitu serigala legendaris yang menurut Kaido sebagai dewa penjaga negeri Wano. Kemudian perang besar pun terjadi. Hasil perang tersebut adalah para penjaga mengalahkan iblis. 4 dewa mengalahkan iblis tertinggi. Yami Yami no Mi disembunyikan dan kerajaan kuno lahir. Beberapa ratus tahun kemudian, seorang pangeran kerajaan kuno bernama Diras adalah pengguna buah Nika yang kemudian dikenal sebagai Joy Boy. Lanjut lagi nih, scene selanjutnya diberi judul 4 dewa era saat ini. Dewa Matahari adalah Luffy, Dewa Hujan adalah Dragon ayahnya Luffy, Dewa Hutan masih belum terungkap, yang jelas itu bukan Ryuko Gyu, Dewa Hutan adalah perempuan, dan kemudian Dewa Bumi juga belum terungkap. Dewa Bumi ini akan terkait dengan Shanks, dia adalah seorang laki-laki dari keluarga Figureland.
Iblis era saat ini adalah Kurohige. Dia akan membangkitkan semua kekuatan buahnya, sedangkan Im-sama memiliki kekuatan untuk memerintah lautan. Di sini pertama kali kita melihat wajah Im-sama adalah saat kru topi jerami mencapai Pulau Roadstar. Dewa Bumi ada di pihak Im-sama. Dengan ini, Im-sama memiliki kendali atas laut, darat, dan langit. Di sini terungkap kalau ternyata Enel ditangkap bersamaan dengan Uranus dan ternyata Kurohige bersekutu dengan Im-sama. Lalu pencetus teori ini yaitu Goldie Roger mengingatkan sesuatu kepada kita para fans One Piece di seluruh dunia. Semoga beruntung bagi siapapun yang membaca kalimat berikutnya. Baca dengan resiko Anda sendiri. Jeng jeng jeng, Shanks ternyata akan mati di Pulau Laughtale. じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。 Next part adalah kapalnya kelompok Mugiwara Tousan Sunny. Teknologi kanon gaun seperti bayi jika dibandingkan dengan teknologi kerajaan kuno. Franky sedih karena Vegapunk menertawakan senjata terkuat kapal itu. Dengan bantuan Vegapunk, Tousan Sunny mengalami peningkatan yang cukup besar dalam kekuatannya. Ini lebih ditingkatkan dengan menggunakan aspek tertentu dari cetak biru Pluton. Dikatakan jika bahan bakar atau sumber energi tertentu yang tidak diketahui dapat digunakan sebagai gantinya, Tousan Sunny bahkan mungkin dapat melenyapkan sebuah pulau kecil. Kemudian di sini akhirnya kemampuan dari buah chopper mencapai awak keningnya dengan benar. Usopp sepenuhnya akan menguasai Kenbunsoku Haki. Selain itu terungkap juga kalau ternyata Serapin juga akan dapat menggunakan haki. Lanjut lagi pada scene berikutnya yang diberi nama The Voice of All Things atau suara dari segala sesuatu. Diketahui robot kuno ternyata terhubung atau dibimbing ke semua orang yang memiliki darah yang sama dengan keturunan langsung orang-orang dari kerajaan kuno. Tampaknya ada hubungan dengan apa yang sekarang dikenal sebagai faktor garis keturunan dan sebaliknya. Inilah mengapa orang-orang atau objek yang berbeda terkadang dapat menemukan orang lain yang terkait dengan dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa robot kuno pergi ke Mary Joyce 200 tahun yang lalu. Ini juga mengapa Luffy dengan mudah menemukan robot kuno. Ini juga mengapa dalam peristiwa besar di seluruh dunia, entah bagaimana seseorang muncul pada waktu yang tepat. Ini juga mengapa Dragon muncul untuk menyelamatkan Luffy di Logueton. Ini dikenal sebagai The Voice of All Things atau suara segala sesuatu. 聞こえるだろう。え、何が聞こえねえのか。まさかアガラも聞こえるのか。早くしてくれ。お前誰なんだよ。今までで一番大きい声でござる。 Kemudian akan ada spoiler pendek dan mungkin tidak terlalu menarik menurut Goldie Roger. Sanji selanjutnya akan membangkitkan sesuatu yang bernama COC. Pada catatan terpisah karena para ilmuwan Maths adalah halaman sampul untuk bab 1070, Goldie Roger akan mengungkapkan sesuatu yang dilakukan oleh para ilmuwan Maths. Ilmuwan Maths mengkloning banyak hal, termasuk Tashigi yang ternyata dikloning dari Kuina dengan pengetahuan oleh Shimotsuki Koshiro. Tashigi diambil dari Koshiro sehingga Tashigi memiliki kesempatan untuk hidup seperti yang Kuina selalu inginkan. Yos, bagaimana menurut Nakama tentang part 6 ini? Masih ada kelanjutannya lagi nih sampai ending dari cerita One Piece. Jika ingin lanjut Mimin ceritakan kelanjutannya, silahkan subscribe dulu dong. Tinggalkan like-nya dan tulis di kolom komentar agar Mimin lebih semangat dan lanjut ceritanya di part 7 nanti. Terima kasih.